Selamat berjumpa pada video panduan penggunaan metode bisection pada mata kuliah Fisika Komputasi. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan program Excel untuk membuat menerapkan metode bisection untuk menentukan penyelesaian persamaan pada persamaan non-linear. Pada kesempatan ini persamaan yang akan kita selesaikan adalah fungsi x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Kita akan menggunakan metode bisection. Kemudian kita memberi nilai batas bawah. Ketikkan batas bawah nilainya 1, kemudian batas atasnya 2, kemudian errornya kita pilih 0,0001. Kemudian kita bikin kolom-kolom seperti ini, isinya iterasi, nilai x1, nilai x2, x3, fungsi dari x1, fungsi dari x2, fungsi dari x3. Kemudian perkalian antara fungsi x1 yang ini dikali dengan f3 yang ini, kemudian nilai absolut dari fungsi x3 dan keterangan. Keterangan di sini akan memberikan informasi bahwa apakah iterasi atau perhitungan akan dilanjutkan atau dihentikan setelah nilai absolut ini akan dibandingkan dengan nilai error yang kita berikan. Kita pilih ini 1 dan 2, kemudian kita bikin ke iterasi yang pertama. Iterasi pertama, nilai x1 atau nilai batas bawah pertama adalah yang ini, yang nilai 1. Kita dapat memberikan dengan dua cara, memberikan nilai langsung isi 1 ke sini dan di sini 2, bisa begitu, atau secara yang tidak manual kita bikin supaya kalau ini diganti di sini pun terganti dengan cara begini. Kita bikin sama dengan kita pilih nilai ini, kemudian di nilai ini di antara huruf C dengan 8, antara huruf dan angka kita berikan tanda dolar. Tanda dolar itu berada di angka 4, di atasnya angka 4 itu. Kemudian di sini kita di tengah-tengahnya ini kita juga berikan tanda dolar. Nah, seperti ini. Dolar C, dolar 8, atau nanti kalau kamu punya sel beda-beda ya tinggal tambahkan dolar saja. Sebelum huruf berikan dolar dan setelah huruf diberikan dolar. Kemudian tinggal di tab saja atau di enter, dapatnya 1. Kemudian yang ini juga kita berikan yang sama, ini sama dengan kita pilih sel yang untuk nilai batas bawahnya, kemudian kita berikan tanda dolar, di antara sini kita berikan juga tanda dolar, kemudian kita enterkan. Kemudian nilai x3 kita dapatkan dari ini, dari metode bisection, bahwa nilai x3 atau nilai tengah antara interval x1 dan x2 itu adalah jumlahan dari kedua interval ujung-ujungnya, batas atas dan batas bawahnya, kemudian dibagi 2. Kita bikin rumus sama dengan buka kurung di sini ya, sama dengan buka kurung sama dengan buka kurung x1, ini kita pilih x1 ditambah dengan nilai dari x2 dibagi 2. Jangan lupa menggunakan tanda kurung ya. Kemudian kita enterkan. Kita dapatkan bahwa nilainya menjadi 1,5. Itu ada 1 tambah 2 dibagi 2, makanya 3 bagi 2 1,5. Kemudian kita tinggal menghitung nilai fungsi di x1 dan nilai fungsi x2 dan nilai fungsi di x3. Caranya kita buat sama-sama dengan, kemudian kita gunakan rumusnya x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3. Kita pilih pertama bagian dari x1 yang ini, x1 yang di sini, bahwa x1 pangkat 3 ditambah x1 lagi dipangkat semua di bagian x1 ya, 2 dikurang dengan buka kurung 3 kali itu tanda bintang x1 tutup kurung, habis itu dikurang 3. Habis itu enter, sama dengan ini 4. Kemudian kita akan menghitung nilai fungsi di x2 dan nilai fungsi di x3. Caranya yang ini, yang x1 kita sudah hitung, kita blok, kita klik, kemudian di sini ada tanda kotak hijau kecil di bagian kanan bawah, kita klik, baru kita tahan, baru kita tarik ke sini.
Nah, ini dia sudah memberikan nilai di X, nilai fungsi di X2 dan nilai fungsi di X3. Kita sudah dapatkan, kita tinggal melakukan perhitungan antara nilai fungsi di X3 dengan nilai fungsi di X1 itu bagaimana nilainya. Sama dengan kita kalikan fungsi di X1 dikalikan dengan fungsi di X3. Kita dapatkan ini, sudah cukup. Kemudian kita mencari nilai mutlaknya. Ini rumusnya adalah sama dengan ABS. Maksudnya ABS ini adalah absolute, nilai mutlak dari fungsi di X3 yang ini. Di fungsi X3-nya ya. Habis itu tutup kurung saja, baru enter. Maksudnya dia akan membuat nilai dari F3 ini selalu positif. Kalau di sini min 1,875, maka di sini menjadi 1,875. Kalau dia sudah positif ya tetap dia akan positif. Kemudian keterangan ini untuk melihat bagaimana sih perbandingan nilai F3 ini, nilai absolut F3 ini dengan nilai error yang kita berikan. Jadi kita tulis. Kita mulai dengan sama dengan jika nilai dari absolut ini dia sudah kurang dari nilai ini, kita bikin dia menjadi konstanta, berarti kita tambahkan dolar dan kita tambahkan dolar. Jika nilai dari ini F3 absolut F3 itu kurang dari nilai error yang kita berikan, maka kita tulis berhenti. Berarti itu sudah merupakan hasilnya, berhenti. Tapi kalau jika tidak, kita tandakan tanda petik 2, baru kita tulis berhenti, baru tulis dengan petik 2, baru kemudian koma. Jika tidak, maka tulis lanjutkan. Maksudnya lanjut menghitung. Lanjut lagi. Jadi kita akan melakukan iterasi selanjutnya. Kemudian tutup kurung, langsung kita enter. Nah, di sini ada perintah pesan bahwa lanjut lagi, berarti kita akan melanjutkan lagi perhitungannya. Sini kita lihat sini dia menuliskan perintah bahwa lanjut lagi. Nah, sekarang berarti kita harus melakukan iterasi yang kedua. Caranya adalah kita bikin sama dengan if jika nilai dari perkalian ini F1 dan nilai fungsi di X1 dan nilai perkalian dengan nilai fungsi di X3 itu lebih dari 0, berarti bukan itu, maka kita akan memilih X3 ini. Kemudian jika dia negatif, berarti jika dia tidak seperti if-nya, kita pilih nilai dia sendiri. Jika nilai fungsi J1 kali J3 ini, X3 ini bernilai positif, maka pindahkan X3 ini menjadi X1. Tapi jika tidak, jika nilainya negatif, maka X1 ini tetap menjadi X1. Seperti ini. Kemudian yang di sini juga kita buat. Jika nilai ini, hasil perkalian ini kurang dari 0, maka dia menjadi X3 di sini. Kalau tidak, dia tetap menjadi X2-nya. Seperti ini. Kemudian yang ini semua kita sudah hitung, ada rumusnya. Kalau kita klik di atasnya ada rumus di sini. Kemudian kalau kita lihat ini rumusnya masih ada, ini juga punya rumus dan seluruhnya punya rumus. Maka bagian ini kita blok saja sampai di ujung, kemudian kita copy ke bawah dengan cara mengklik warna hijau, tombol hijau yang tebal di sudut kiri kanan bawah ya. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa masih lanjut lagi ya, kita bikin iterasi yang ketiga ya. Berarti kita ambil copy semua yang ini, semuanya dari X1 sampai keterangan, kemudian kita taruh ke bawah. Nah, ternyata masih begitu, kita lanjutkan saja. Masih yang ini juga masih sama, kita lanjutkan terus. Nah, ada kata-kata berhenti, maka kita berhenti di situ. Kita coba kita dapatkan di iterasi keberapa.
Nah, ternyata pada iterasi ke-13 kita sudah mendapatkan penyelesaiannya, yaitu yang di X3 ini. Yang X3 ini saya kasih warna merah, saya kasih bold. Berarti penyelesaiannya adalah nilai 1,732055664. Itulah nilai X yang jika dimasukkan ke persamaan X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3, maka hasilnya akan mendekati 0. Sekian untuk pembahasan petunjuk ini. Semoga dapat memudahkan dalam memahami bagaimana cara membuat perintah-perintah dalam Microsoft Excel untuk menuliskan metode dissection. Terima kasih.